Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar Sobat Exo? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya akan membahas skema ya. Jadi berdasarkan kerusakan HP kita akan pecahkan melalui skema. Dan saya punya kasus servisan ya. Oke, kita buka dulu ya. Oke, ini saya punya kasus servisan Oppo Neo 5 ya. Kita buka dulu videonya. Ya, jadi ini Oppo Neo 5. Saya terima servisan dalam keadaan tuh gelap ya. Namun saat saya tekan tombol power, dia bergetar. Respon di powernya itu ada ya, tapi tidak muncul gambar. Dan sesekali muncul suara seperti apa ya, nada Oppo ya atau apa ya. Ya, kasusnya ini kronologinya karena jatuh ya. Jadi setelah jatuh HP langsung blank hitam. Oke, ini saya coba cas di HP yang lain. Dan untuk di HP normal HP yang tidak no backlight atau normal lah, saat dicas itu pasti ada notifikasi ya. Nah, ini tidak ada sama sekali. Oke, ini kasusnya no backlight. Kemungkinan ya bisa terjadi karena di area lampu, bisa terjadi karena di konektor. Namun untuk kali ini kita akan membahas, sebelum saya bongkar ini ya, kita akan membahas area lampu, bagaimana cara mencari melalui skema ya. Oke lah, ini saya pending dulu. Dan untuk video pemecahannya ya saya bikinkan sendiri ya. Untuk kali ini kita akan bahas secara bersama-sama ya, untuk mengetahui jalur lampunya yang akan kita kupas tuntas kali ini. Saya sudah ada dokumennya, gambar ya, gambar untuk Oppo Neo 5. Nah, ini mesin dari Oppo Neo 5 ya. Jadi ini area lampu, ini konektor LCD ya. Oke, kita pending lagi. Kita akan lihat skema saja. Nah, untuk yang pemula, untuk membaca skema itu install dulu aplikasi Foxit Reader ya. Mana ini skema Oppo. Skema Lenovo. Oke, 1201 Neo 5 ya. Kita buka. Buka halaman 1. Tunggu hingga Foxit Readernya membuka ya. Nah, ini sudah membuka Foxit Readernya di halaman 1. Ini saya minimize dulu. Nah, ini don't show again. Lalu halaman 2 kita buka juga. Lalu halaman 3 kita buka juga. Jadi di satu aplikasi kita buka semua halamannya ya. Untuk Oppo Neo 5. Jadi untuk di halaman 1 ini isinya tentang jalur ya. Nah, ini kan jalur-jalur Oppo Neo 5. Saya ini agak serak ya. Nah, ini
untuk diagramnya, diagram bloknya untuk yang di halaman 2, lalu di halaman 3 kita lihat secara spesifik ya kode-kode di komponen. Oke, kita lihat di diagram dulu. Kita cari lag ya, lag atau LED atau biasa LCD backlight ya. Nah, ini skemanya, terus cari terus. Ini wifi kan, jadi setiap halaman itu biasanya ada pembahasan secara spesifik ya. Ini DDR2, eMMC, LCD interface, ini konektor LCD ya. Oke, ini ada nih LCD backlight, kita kasih perbesar ya. LCD backlight. Ya, ini LCD backlight ya. Jadi yang kita akan pelajari di sini adalah no backlightnya, atau bagaimana cara menganalisa kerusakan lampu ya. Dan kali ini di Oppo Neo 5. Saya perkecil lagi. Nah, seperti ini ya, mungkin agak sedang ya. Oke, ini LED positif, ada LED negatif. Jadi di dalam konektor LCD itu ada LED positif dan LED negatif. Nah, ini letaknya di mana? Itu kan kita nggak tahu ya kalau nggak lihat skema. Jadi kita harus lihat skema. Jadi titik awal di saat kita mau mencari kerusakan lampu, kita cari dulu LED positif dan negatifnya. Oke, kita cari ini LED positif, ini LED negatif. Nah, ini kan tidak tertera ya. Ini di mana? Ini konektor bagian mana, nomor berapa, ini kan tidak tertera. Caranya adalah kita klik LED positifnya, kita klik ya. Nah, dia akan mengarah ke LED positif. Mana LED positif? Nah, ini ya, LED positif di kaki nomor 2. Bisa perhatiin LED positif di kaki nomor 2. Lalu LED negatif di kaki nomor 2 tapi yang sebelah seberangnya ya, atau nomor 23. Oke, kita balik lagi, kita klik ini, akan kembali ke diagram LCD backlight. Nah, ini berarti kita sudah temukan konektor bagian positif itu nomor 2 sini. Kalau yang negatif nomor 2 yang sini ya. Ini pin konektornya. Nah, ini terus menuju kemana? Kita lihat lagi. LED positif menuju ke C1708. Ini kita copy. 1708. Copy. Lalu kita pastekan di sini. Paste, enter. Lalu kita perbesar letaknya di mana. Nah, ini C1708. Ini kan konektor LCD ya. C1708. Berarti letaknya C itu setelah nomor 2 menuju ke C ini ya. Nah, ini C apa kurang besar, saya besarkan lagi. Uts, gedean ya. Sebentar. Nah, ini yang kecil ini ya, ini kan ada nih. Ini C, berarti 2 terhubung ke kapasitor C ini ya. Lalu habis ke C 1708 menuju ke R1709. Kita copy ya. Kita cari lagi di komponen diagramnya. R1709 mana? Oh, ini ya.
Berarti saya perkecil. Berarti dari nomor 2 ini menuju ke C langsung ke R sini. Nah, R ini sebelah mana? Kita lihat gambar. Ini lumayan lama loh ini. Ya, yang mau mengikuti silahkan ya. Sebentar, gimana supaya gampang dilihat ini. Ya, kita akan lihat R-nya sebelah mana. Kan sini ya. Kalau kita akan lihat di foto, saya perkecil lagi. Berarti posisi R itu ini. Ini R, ini C1720 itu kapasitor. Kan ada dua nih ya, kapasitor yang hitam ini dioda, lalu yang ini IC bus regulator atau IC lampu U1701. Nah, yang kotak hitam gede ini lilitan ya. Berarti tadi jalurnya dari sini konektor nomor 2 menuju ke kapasitor yang kecil ini, lalu menuju lagi ke R1709. Setelah itu dari R menuju ke, lihat skema lagi. Kita lihat di sini. Nah, dari R1709 menuju ke C1711. Kita cari lagi. C17, pastekan di sini, enter. Nah, berarti di sini berarti dari resistor ini menuju ke C ini. Nah, dari C ini menuju kemana lagi, kita lihat skema. Tapi kapasitor yang positifnya ya, bukan yang di negatifnya, di positifnya. Setelah 17, 11, 17, 20. Ini saya copy lagi. Kita lihat di jalurnya lagi. Saya pastekan, enter. Berarti cuman sebelahnya ini ya. Nah, di gambar berarti ini ya. Ini C1711, ini C1720. Berarti dari resistor ini menuju ke sini, menuju ke sini. Lalu mengarah kemana lagi? Kita lihat lagi. Ke D1712. Kita copy. Lalu kita buka halaman komponen, kita pastekan di halaman komponen supaya tahu posisi letaknya. Nah, ini D-nya. Berarti di gambar kita lihat ini yang hitam ini ya. Berarti dari sini ke kapasitor ini ke D, lalu D kemana lagi, seterusnya ya, sampai kita ketemu jalur positifnya. D ke L. Nah, ini ke L, berarti ke L itu ya yang ini tadi ya. Nah, ini ke L ini, baru setelah L menuju ke IC bus regulator. L ini menuju ke 4, nomor 4, kaki yang ini ya. Lalu yang dioda positifnya, yang negatifnya menuju ke kaki 6. Nah, sini. Sampai kita telusuri jalurnya itu kemana. Jadi yang perlu kita ketahui itu jalur positifnya ya, bukan jalur negatifnya. Karena yang sering terjadi putus adalah di jalur positif lampunya. Oke, berarti kalau saya perbesar, dari asumsi di skema, pin konektor nomor 2 menuju ke kapasitor kecil ini, menuju ke resistor ini menuju ke kapasitor tegangan lampu, lalu disambungkan ke kapasitor lagi, lalu disambungkan ke dioda yang positif, lalu diarahkan ke IC lampu.
Begitu pula dioda yang negatif langsung ke IC lampu yang kaki 6. Ya, jadi tadi dari kapasitor ke dioda dulu apa ke lilitan? Kita coba lihat. Dari kapasitor ke dioda dulu baru ke lilitan. Oke. Berarti dari kapasitor ke dioda dulu baru ke lilitan ya. Seperti yang di skema. Dioda lalu ke lilitan. Nah, lilitan ini yang sebelah ini itu ke kaki nomor 4, yang sisi satunya ke kaki nomor 6. Kalau kita lihat di sini. Nah, yang ini menuju ke kaki, ini kan ada garisnya ya. Ini ke kaki 6, yang ini ke kaki 4. Begitu ya caranya. Soalnya biasanya ada jalur garis yang menghubung. Nah, poin pentingnya kita cek dulu jalur positif dari konektor ke LCD yang nomor 2 menuju ke kapasitor ini nyambung tidak. Itu kunci penting kita cari jalur lampu. Karena jika tidak nyambung, otomatis kapasitor ini tidak mengeluarkan tegangan kerja lampunya sehingga lampu padam. Logikanya seperti itu. Jadi tegangan kerja ini bagaimana bisa menghasilkan sebuah tegangan kalau jalurnya putus. Kalau putus berarti ya kita harus jumper dari sini, dari pin nomor konektor nomor 2 sampai ke kapasitor ini. Kita jumper, kita tarik kabel jumperan gitu ya. Kita tarik ke kapasitor ini. Nah setelah ditarik kita coba, kalau nyala berarti kapasitor ini memang putus ya dari sini. Namun untuk lebih akuratnya kita ukur dari kapasitor ini menuju sini nyambung tidak. Bila tidak nyambung, kita perkecil lagi dari kapasitor ini menuju pin ini nyambung tidak. Contohnya dari pin 2 ini, pin di konektor nomor 2 ini menuju kapasitor yang kecil ini nyambung contohnya. Oke, berarti tidak masalah. Lalu kapasitor yang kecil ini diukur sampai ke resistor fuse ini nyambung tidak. Oh, nyambung. Lalu kita ukur R fuse-nya dari pin 1 ke pin satunya ini nyambung tidak. Karena untuk R fuse itu sebagai terusan. Jadi bukan lilitan ya. Jadi identik terusan itu kan lilitan. Lilitan itu meneruskan jalur untuk menyambungkan ya. Jadi sebagai kumparan. Namun di sini bukan lilitan, ini R ya. Fuse. Jadi di saat dia itu posisi sebagai komponen yang mendukung area lampu, dia harusnya nyambung antara pin yang ini sama pin yang satunya. Bila tidak nyambung ya kita bypass ya. Nah setelah kita ukur dari kapasitor ini menuju ke R ini nyambung, berarti oke. Setelah kita ukur dari pin ini ke pin yang pojok satunya R ini kok tidak nyambung, ya kita bypass. Kalau nyambung kita ukur lagi dari pojok sini menuju ke kapasitor dan seterusnya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke dioda ke lilitan lalu ke IC lampu. Jadi untuk ngecek jalur seperti itu ya. Memang proses untuk penjelasan seperti ini bila mau dibikin santai, mau dibikin pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kuncinya kita harus tahu titik awal yang harus kita cari untuk kasus lampu adalah pin di LCD, di konektor LCD, pin LED positifnya sebelah mana. Lalu sekarang kita sudah tahu tadi apa jalurnya. Asumsinya begini. Asumsi untuk penggambaran jalurnya ya. Saya coba buka di di Paint ya, Paint untuk gambar itu. Berarti kita sudah temukan tadi ya, konektor di 2. Ini nyambungnya ke kapasitor ini ya. Saya lepas. Ya. Ini nyambung ke kapasitor kecil ini. Nah, kapasitor kecil ini
menuju lagi, sebentar, kapasitor ini menuju lagi ke ini kan, R-Fuse R1709. Nah, ini ke sini diukur nyambung tidak. Nah, setelah itu ini ke sini harus nyambung. Ya. Ini bukan lilitan ya, R, tapi sebagai fuse ini harus nyambung. Diukur nyambung tidak. Lalu setelah dari R menuju ke kapasitor ini. Ini kita cek dengan multitester bagian mana yang positif, bagian sini atau bagian sini. Nah, ini saya belum cek ya, taruhlah sini ya. Kalau salah mohon dimaafkan. Taruhlah di sini positifnya. Jadi harus dicek dulu dengan power supply, dengan multitester. Mana bagian yang negatif, mana yang bagian positif. Nanti di video untuk ke prakteknya saya akan jelaskan. Nah, ini ke sini ya contohnya. Lalu dari kapasitor ini terhubung lagi ke sini, kapasitor positif juga. Nah, dari sini ini akan ditujukan ke dioda ya. Jadi dari sini kalau kita klik, sebentar, berarti ke sini. Oke, gitu ya. Dari sini ke sini, lalu dari dioda ke sini menuju ke L. Nah, lalu dari L ini ke kaki yang keempat. Kaki 4 yang sebelah mana tadi? Sini ya. Nah, lalu yang sini, L yang sini, dia terhubung lagi ke pojok sini. Jadi kita harus memahami alurnya ini dulu. Kita cek, kita ukur putus tidak alurnya. Nah, ini analisa berdasarkan skema ya. Untuk pemula saya jabarkan, walaupun panjang saya mohon maaf ya, tapi intinya saya hanya ingin share supaya yang pemula ini tahu ya sinkronnya sama skema tuh bagaimana gitu ya. Nah ini tadi kan L1703 ini menuju ke kaki 6. Kaki 6-nya itu sebelah mana? Kalau kita lihat di pen, nah ini kaki 6, lalu kaki 4-nya berarti sebelah sini, pojok juga. Nah, kaki 4-nya sebelah sini dari L sini ya. Nah, ini poin pentingnya, kita ukur semua jalurnya. Putus tidak, kalau putus jumper, kalau tidak tapi tetap lampu mati, berarti IC bos regulator permasalahan sesungguhnya itu di IC lampu ya, kita ganti. Nah, ini untuk kasus di Oppo Neo 5 mati lampu. Jadi untuk kasus bagaimana cara mengatasi kasus ini berdasarkan analisa yang kita sudah pelajari, besok akan saya update ya. Oke, itu saja ya, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.